Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk membantu dalam kegiatan diseminasi kali ini. Kali ini berjudul tentang budaya disiplin positif. Ini mohon maaf, saya bukan menggurui atau bagaimana, hanya menularkan ilmu, berbagi praktek baik. Siapa tahu bisa dipakai Bapak Ibu Guru ketika mengajar ataupun menjadi wali kelas seperti itu. Lanjut, Mas. Ini ada sedikit video. Sebentar saja kok, Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu, mau sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat-lihat yang diberikan guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan guru. Untung tadi aku meriksanya dulu. Sore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, baru kasihkan main, aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Sudahlah, aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari guru, jadi ya bisa dia menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Bapak Ibu, itu sekilas mohon tanggapannya. Mohon Bianti,
luar biasa karena setiap penampilan Bu Arum ke depan itu untuk setiap kegiatan dibuka dengan video yang menarik. Tentunya ini menarik konsentrasi kami dulu untuk bisa memperhatikan apa yang akan Jenengan sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait video yang tadi ditampilkan, ini seperti apa ya, cerminan siswa kita sekarang. Jadi ya ada yang seperti si A, ada yang seperti si B, ada yang kalau mengerjakan PR langsung, ada yang nanti dan pada akhirnya ketika sudah deadline waktunya untuk dikumpulkan belum selesai sama sekali. Garis besar dari apa yang sudah Jenengan tampilkan tadi, mungkin itu bisa menjadi masukan pembelajaran ditampilkan di kelas. Ya, ini loh kalau kamu nanti seperti ini jadinya seperti ini, oh nilainya bagus. Kalau kamu seperti ini, oh nanti jadinya seperti ini. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh siswa itu akan ada konsekuensinya. Mungkin itu Bu Gina Tomolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Okta. Mungkin ada tambahan sebelum saya itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bu Okta dalam video yang ditampilkan itu istilahnya menggambarkan siswa pada umumnya sekarang. Seperti cerminan tadi ada siapa yang perempuan tadi namanya? Ya, Ina. Itu mungkin kalau gambaran di sekolah kita 1 banding berapa ya? Mungkin tidak banyak yang seperti itu. Setidaknya gambaran itu bisa istilahnya memotivasi anak, ya. Jadi memotivasi anak kalau mengerjakan PR itu penting atau perlu. Ya, dalam arti mengerjakan PR itu adalah bukan sebagai beban, tetapi sebagai pembelajaran gimana anak berupaya menyelesaikan sebuah tantangan. Dan sekiranya kalau di sekolah kita ada PR itu guru-guru sini saya yakin tidak memberikan yang begitu berat, tetapi itu perlu ditampilkan di anak mungkin sebagai persepsi di awal dan pembelajaran gambaran siswa kita. Ada yang sebagian besar juga tidak peduli dengan PR dan bahkan pelajaran pun kadang belum tahu. Itu biar memotivasi semangat anak. Dan terima kasih untuk di awal ini ada video, jadi saya melek memperhatikan video yang ditampilkan sebelum Bu Arum menampilkan sesi-sesi materi untuk kita pelajari hari ini dengan tema diseminasi budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. terima kasih terima kasih Bu Yanti. Mohon maaf terkait video tadi memang betul yang disanjungi oleh Bu Okta dan Bu Yanti terkait 2 anak yang berbeda tadi. Jadi di sini intinya video tadi adalah bagaimana kita sebagai guru bisa menerapkan budaya disiplin positif ke anak didik kita. Jadi tanpa disuruh, kalau anak sudah disiplin, insya Allah semua sesuai dengan aturan. Kalau misalkan dia mau main, pasti dia akan menyelesaikan PR-nya terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan anak-anak belum ada disiplin positif dari dalam diri, seperti video tadi yang siapa tadi yang laki-laki itu lebih mending main dulu daripada mengerjakan PR dan akhirnya tidak mengerjakan PR. Monggo Mas. Nah ini apa itu disiplin positif di sekolah dan mengapa budaya disiplin positif ini sangat penting di sekolah? Panjang sekali nih Bapak Ibu. Pada intinya disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menerapkan sikap disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah atau penghargaan. Jadi mungkin yang selama ini kita pahami banyak hukuman, banyak penghargaan itu mungkin baik buat anak didik kita. Tapi ternyata dalam jangka panjang itu malah menjadi efek buruk buat anak didik kita ataupun anak-anak kita. Karena sekali anak dibentak itu akan mengurangi memori di otaknya.
Jadi semakin dia sering dimarahi akan semakin hasilnya nanti semakin kurang baik seperti itu. Nah, ini disiplin positif, yaitu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya sendiri, bukan akibat dari paksaan, ujian maupun hukuman seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah, dan bagaimana cara menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer sehingga lingkungan yang positif, aman dan nyaman serta semuanya dapat terwujud. Yang kedua, bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitornya hilang itu manajer sehingga lingkungan yang positif, aman dan nyaman dapat terwujud. Lanjut. Nah, sebelumnya mengulas kembali tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lanjut. Nah, ini ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Anak itu diibaratkan seperti benih padi atau benih jagung atau tanaman yang lain yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Pak Tani itu adalah ibaratkan kita sebagai pendidik seperti itu di lahan yang telah disediakan. Lanjut Pak. Nah, apabila ini jagung tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapat sinar matahari kemahiran yang baik, maka bibit jagung akan berkualitas dan tumbuh dengan baik. Jadi kalau misalkan semua lingkungan, semua pendidik bisa menuntun murid menjadi tumbuh yang sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya, dia akan menjadi anak yang baik. Nah, ini sekolah itu ibarat untuk bercocok tanam, jadi tempatnya seperti itu. Dan kita mengusahakan agar sekolah kita menjadi lingkungan yang menyenangkan dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan seperti itu karakter murid dapat terbentuk dengan baik. Jadi pada intinya mari kita berusaha untuk menciptakan budaya positif dimulai dari diri sendiri, lalu ke kelas yang Bapak Ibu wali kelas dan menjadi lingkungan lebih besar yaitu sekolah kita. Ini yang akan kita bahas banyak sekali Bapak Ibu, mohon maaf. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Ini yang kemarin saya pelajari selama 2 minggu. Jadi memang banyak sekali materinya. Ini tentang paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kurikulum yang sekarang, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira mungkin ini bisa mengepalkan tangan nih. Ada A dan si B. Misalkan saya dan teman seperti itu. Ini bisa dibayangkan nih. Sobeklah secari kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan buatlah kepalan tangan atau
enggak. Lalu yang B itu sebagai teman, dia mencoba untuk merayu, mengancam, membujuk boleh, menyuap boleh, supaya si A bisa membuka kepalan tangan. Kira-kira ini meminta pendapat. Ketika Bapak Ibu guru menjadi si A akan seperti apa? Mau membuka tangan atau tetap menutup dan bagaimana alasannya? Untuk Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih kemungkinan juga akan membuka kepala ibu. Ya, iya. Tetapi kan kita melihat bagaimana cara dari ibu ini memintanya. Di situ juga tentu dari membujuk caranya bagaimana, kemudian merayu. Artinya bahwa saya minta itu sebenarnya kita sampaikan bahwa itu kebaikan kita bersama gitu. Jadi ketika saya orang sudah meminta itu memang butuh teman kita memang sudah mengatur ngomong bicara minta itu pasti butuh. Dan selama kita bisa memberikan itu jadi kasihkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarno. Jadi membuka dengan alasan bagaimana alasan si B untuk memintanya. Kalau itu baik untuk bersama pasti akan dikasihkan, gitu ya Pak. Bu Hayati, Bu Harimah. Kalau saya ya karena itu mungkin rahasia buat saya, ya saya tidak mau membukanya. Terima kasih. Ya, kalau Bu Tari, kalau karena itu sangat rahasia bagi diri sendiri maka tidak akan membuka. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jawabannya bisa membuka, bisa menutup Bapak Ibu. Jadi semuanya bergantung sama kontrol diri kita. Jadi ini terkait sama kontrol diri. Nanti akan ada kaitannya dengan anak didik kita. Jadi kita itu seolah-olah menjadi si B yang merayu, seperti itulah, mengancam mungkin pernah buat anak didik kita supaya mengikuti kita. Itu namanya kontrol diri. Tapi semuanya bergantung pada diri sendiri. Lanjut Pak. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi tadi itu seperti ilusi. Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini membayangkan bahwa kita bisa mengajak murid, kita bisa murid bisa mengikuti kita. Gampangannya seperti itu. Padahal nyatanya itu tidak semua murid bisa mengikuti kita. Jadi yang di sini akan dipelajari bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang mempunyai kontrol diri, terutama nanti setelah itu bisa merambah ke anak didik kita tanpa ada paksaan tadi. Nah ini Bapak Ibu, ada stimulus respon tadi ada teori kontrol. Jadi bedanya yang pertama, kalau respon tadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sepertinya tidak mungkin karena pandangan setiap orang itu memang berbeda. Kalau teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu mempunyai pandangan masing-masing Bapak Ibu, bergantung dari sudut mana yang dipahami seperti itu. Nah ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah belum tentu karena di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalkan kasus kemarin ada anak berkelahi, kita kan belum tahu berkelahinya karena apa seperti itu. Jadi mungkin ada alasannya yang mungkin itu perlu kita pahami dan harus mencari solusi yang baik. Terus selanjutnya ini orang lain bisa mengontrol saya, padahal seharusnya yang bisa mengontrol diri itu adalah diri sendiri. Dan seperti kepalan tangan tadi bisa membuka atau menutup. Terus bawahnya pemaksaan ada
Kalau yang stimulus respon berpikir menang kalah, kalau yang teori kontrol model berpikir menang-menang. Ini lebih baik teori kontrol daripada stimulus respon. Lanjut. Ini lanjut ke disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata belajar yang mengacu di sini disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang bawah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dalam diri yang dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut Pak. Nah ini konsep disiplin positif, bagaimana cara kita membuat murid kita disiplin, siapakah yang dapat mendisiplinkan murid. Jadi peran kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid itu sendiri itu sangat kuat, ya, sangat erat kaitannya, tidak bisa berdiri sendiri. Lanjut Pak. Ini bisa lanjut ke bawah lah. Lagi. Ini ada pertanyaan ini. Pernah tidak kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman orang atau penghargaan, atau mungkin mendapatkan uang lagi? Kira-kira pernah buat gitu Pak? Pernah deh. Saya juga pernah ya. Lalu di sini bawahnya itu, nah karena seperti itu tadi motivasi di dalam diri. Kalau motivasi dari luar karena tadi ya tak kasih uang nanti kamu harus mengerjakan ini, nah seperti itu. Ketika kita menerapkan peraturan, anak itu akan patuh pada aturan kita. Kita pasti bilang ia disiplin. Tapi kita tidak tahu motivasi yang ada dalam diri anak itu sendiri. Bisa jadi dari diri sendiri atau bisa jadi dari eksternal tadi, yaitu menghindari hukuman mungkin atau mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi misalkan kita nggak tahu nih motivasi anak didik kita yang ada di sini, mereka berperilaku baik di sekolah itu karena atas dasar apa? Yang kita harapkan itu atas dasar motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena takut dihukum oleh aturan seperti itu. Ini motivasi dalam diri, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut Pak. Sekolah. Nah kita rubah menjadi kalimat positif. Kira-kira bagaimana? Tadi kan tidak membuang sampah sembarangan. Peraturan positifnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalau membuang sampah pada tempatnya itu keyakinan kelas itu nilai kebajikannya bagaimana? Nilai yang muncul dari membuang sampah pada tempatnya yang didapat nomor kebersihan. Jadi urutannya seperti itu. Kalau kita membuat peraturan kelas dari wali kelas, misalkan saya boleh segitu melaksanakan piket sudah positif, jadi bisa ditulis di sini melaksanakan piket kelas. Ini juga mengarah ke kebersihan. Misalkan kira-kira apa nilai yang dapat diambil?
suci. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti ada anak tidak melaksanakan piket, berarti dia akan melanggar keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan. Nanti ada contohnya di belakang. Lanjut Pak, lanjut dulu. Nah, kelihatan buatan nggih. Ada tabel T sama tabel Y. Kalau tabel T di situ ada diterima dan tidak diterima. Sama tabel Y, Y-nya itu terlihat, terdengar, berperilaku. Terdengar, berperilaku. Lanjut, ada contohnya kayak? Lanjut, ada contohnya. Nah, ini contohnya. Oh, salah, maaf. Ini tampak seperti negatif, yaitu tidak. Jadi kita membuat menjadi kalimat positif, yaitu membuang pada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Di sana tidak mengembalikan barang, jadi kebalikannya. Kalau yang tabel Y itu yang sudah kita biasa dilaksanakan di sekolah, misalkan terdengar. Kira-kira kalau terdengar contoh itu kok kelihatan ya? Yuk saya bantu, terima kasih, tolong, permisi, itu kita bisa mendengar. Tapi kalau yang terlihat misalkan memegang barang milik orang lain, terus senantiasa berbuat baik sama berbagi. Kalau perilaku ini contohnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang kerja dan sebagainya. Ini yang biasa kita laksanakan, misalkan salam, assalamualaikum, itu masuknya terdengar, perilaku, atau terlihat, terdengar gitu, karena mengucapkan salam. Kalau berperilaku misalkan seperti ini, itu namanya berperilaku karena mau lewat seperti itu, permisi. Tapi kalau bilang permisi, maksudnya nanti terdengar. Lanjut mawon Pak. Nah, Niki, kita coba membuat keyakinan kelas seperti itu. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan. Ini keyakinan kelas nilai kebajikannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya perpustakaannya rapi, bukunya di depannya ya, rapi. Terus dilarang dia sekalian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya apa ya? Tertib, nyaman ya. Nanti bisa direvisi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu tertib ya. Kemudian ya, budaya positif, bisa disiplin positif. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu akan menciptakan kenyamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kesehatan, dan segi kesehatan itu juga nilai positifnya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berarti kita menanamkan jiwa antri ya. Antri ya Pak ya. Yeah. Kemudian gunakan masker. Berarti ini dari segi kegiatan kesehatan ya, terutama kemarin pasca COVID itu ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti ini kan keselamatan bisa, untuk ketertiban kelas juga bisa. Nah, itu nilai kebajikannya mungkin ya kurang lebih itu sudah menampung lah. Terima kasih Bu Yanti. Lanjut mawon Pak, coba jawabannya apa? Nah, ini tadi yang pertama tanggung jawab karena kembalikan buku sama ke tempatnya. Yang kedua menghormati orang lain. Ketiga ini menghormati orang lain dan juga berkomitmen.
gunakan masker, itu termasuk kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan juga keamanan. Itu namanya keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Oke Bapak Ibu. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Jadi anak didik kita itu mungkin tidak bisa mengikuti pembelajaran kalau tidak memenuhi 5 kebutuhan dasar ataupun kita sendiri. Yang pertama, kebutuhan atas bertahan hidup, bisa makanan, pakaian, tempat tinggal dan keamanan. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini berbagi, kerjasama, dipedulikan. Penguasaan di sini harga diri, kepemimpinan, berprestasi, diakui dan juga didengar. Ada kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu membalikan arah, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan juga ketawa. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau kita belum sarapan, kira-kira kita akan bisa melaksanakan aktivitas dengan baik atau boten? Boten ya. Nah, seperti itu umpamanya. Lanjut Pak. Ini kelima, posisi kontrol kita sebagai guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Lanjut. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kita tadi sebagai pendukung yang sekarang pembuat basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi, Bu.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Tanpa kita sadari kelima-limanya mungkin pernah kita alami gitu, Bapak Bapak. Yang bahaya itu ketika ada di posisi teman. Kalau pendukung sama yang kedua tadi membuat rasa bersalah, kalau bisa tidak diterapkan sebagai kita guru, sebagai guru, maka kalau bisa jangan seperti itu. Yang ketiga, ada baiknya, tetapi kalau jangka panjang, misalkan si A wali kelasnya saya melaksanakan posisi sebagai teman. Nanti suatu saat ketika si A tidak bertemu dengan saya, dia akan menjadi anak yang mungkin tidak sesuai aturan seperti itu. Kalau posisinya sebagai teman, yang baik itu ada di posisi 4 dan 5, yaitu sebagai pemantau dan juga manajer. Tapi yang paling baik untuk ke depan atau masa depan anak yaitu sebagai manajer. Karena di sini kalau kita
kita berperan sebagai manajer, kita dapat membantu murid mengakui kesalahannya, keyakinan kelasnya yang dia langgar itu apa, dan solusinya apa dari diri sendiri. Lanjut, ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu cara menyelesaikan masalah dengan posisi sebagai manajer yang tadi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut mohon bisa dilanjut aja lah. Validasi tindakan salah, keyakinan. Nah, ini kasus nggak sih videonya? Mungkin ini cuplikan yang mungkin sering kita lihat anak-anak ketika di kelas sama kelas daring. Jadi bahasa mereka, mungkin sikap mereka seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini contoh penyelesaiannya. Tapi di sini saya juga masih belajar menjadi kayak guru BK ya. Jadi caranya bagaimana? Disiplin positif itu dapat menumbuhkan budaya positif. Budaya positif dapat menumbuhkan motivasi internal atau eksternal yang dapat membuat murid di sini merdeka. Maksudnya murid merdeka itu yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi tadi yang sudah kita pelajari tentang segitiga restitusi, penerapan disiplin positif ketika kita menemui anak yang bermasalah, caranya yaitu sebagai manajer, posisi kita berperan sebagai manajer. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini sekali lagi ini sangat bermanfaat buat saya dan saya kira Bapak Ibu yang lain itu bisa memberikan pencerahan-pencerahan yang kita memang harus berubah ya, menuju yang lebih baik. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan ini saya sangat berterima kasih. Ternyata sistem pendidikan kita ya menurut saya mengalami perbaikan. Saya jadi mengenal istilah-istilah baru yang dulu belum pernah saya kenal, dan itu menambah pencerahan. Kebetulan saya sebagai guru tua, guru senior bagi guru yang lama bisa mendapatkan informasi-informasi yang akan dalam informasi itu mengoreksi diri saya. Oh, ternyata apa yang saya lakukan itu ada yang tidak benar, misalnya, yang kurang tepat. Jadi insya Allah sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah diikut sertakan dalam kegiatan ini. Sekali lagi ini sangat bermanfaat buat saya dan saya kira Bapak Ibu yang lain itu bisa memberikan pencerahan-pencerahan yang akan harus berubah ya, menuju yang lebih baik. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan hari ini tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Aro, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih ya, karena dari diseminasi ini membuka wawasan kita semua Bapak Ibu guru, terutama di sekolah kami di SMP Negeri 2 Patebon, bagaimana cara kita mengelola sekolah ini untuk pembiasaan positif. Jadi hal-hal yang belum kita ketahui dan perlu banyak hal yang perlu kita benahi, bahwa hal positif itu perlu kita tanamkan di sekolah kita, dan kita tahu sebagai guru dalam penanganan anak contohnya yang melanggar aturan, kita terapkan budaya positif dengan posisi kita sebaiknya sebagai manajer. Nah, dalam arti di sini dalam mensikapi setiap kesalahan anak atau peserta didik yang melakukan kesalahan, selayaknya kita tidak memberikan hukuman yang memberatkan, apalagi istilahnya mencederai fisiknya. Nah, kita mungkin sebagai guru pengalaman kita banyak yang mungkin ada yang secara tidak sengaja kita pernah menghukum murid atau apa ya, itu pasti pernah ya. Tentunya mungkin kita sebagai guru bisa bahan evaluasi dari yang sudah dipaparkan Bu Aro yang sangat luar biasa membuka wawasan kita. Nah, maka kita bisa mempraktekkan dalam penanganan anak dengan segitiga restitusi ya, dengan 3 tahapan tadi ya. Ya, jadi dengan segitiga restitusi setidaknya akan membuat anak dari dalam dirinya istilahnya menyadari kesalahannya tanpa harus memarahi atau memberikan hukuman. Jadi kami terima kasih kepada Bu Aro yang sudah melakukan designasinya yang sungguh sangat lengkap dan luar biasa, dan patut kita apresiasi, dan ini membuka wacana atau wawasan pada Bapak Ibu guru semua, khususnya di SMP Negeri 2 Patebon. Saya ucapkan terima kasih, sudah sangat luar biasa dan semangat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu
Kemudian yang selanjutnya, semua isi dari awal sampai akhir itu kreatif, jadi berbeda. Sini dari A ke B, B ke C itu tidak membosankan. Dalam penyampaiannya beliau juga sudah bervariasi sehingga yang sampai pada tahap yang ketiga mendidik, kami di sini juga belajar. Artinya apa yang disampaikan oleh Bu Arum tadi sedikit banyak memberikan tambahan pengetahuan kepada kami yang sebelumnya itu tidak tahu tentang hal-hal seperti itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sutarno, menjadi lebih tahu dan lebih kedepannya untuk bisa menerapkan itu dalam kegiatan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 2 Pak Kebun. Selanjutnya Bu Arum, luar biasa apa yang sudah jenengan sampaikan tadi. Semoga itu kelak bisa bermanfaat untuk panjenengan dan juga kita semua ke depannya. Itu saja.